Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan duduk di majelis ilmu dengan niat menambah ilmu dan mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid li muddati iqamati fihi lillahi taala. Ikhwatul iman, di awal tahun 2024 ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk mentadabburi dan juga merenungi umur yang sudah Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk terus beribadah, mendekatkan diri kepadanya sebagaimana tujuan hidup kita, di mana umur yang Allah berikan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, dan di antara cara mensyukurinya adalah bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Di antara ayat yang ingin kita bawa untuk bisa menjadi cerminan diri kita pada awal kajian tahun 2024 ini adalah surat Fatir ayat ke-36 hingga ayat ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cerminan bagi orang-orang yang mau beribadah, menyembah kepadanya, beriman kepadanya, dengan kondisi orang-orang yang tidak mau menyembah, yaitu orang yang kafir kepada Allah dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cerminan ini dan petunjuk yang ada dalam ayat ke-36 dan 37 ini, kita menjadi termotivasi untuk bisa mengarungi kehidupan kita dari waktu ke waktu, khususnya kita yang sudah memasuki usia-usia yang lanjut usia, menjadi lebih baik dan nantinya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Saya bacakan ayat ke-36 hingga ayat 37 dari surat Fatir sebagai bahan renungan bagi kita, khususnya umat Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين
Maha benar Allah atas apa yang difirmankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menggambarkan bagaimana orang-orang yang kafir kepadanya mengalami siksaan di neraka dan dia menyesali apa yang sudah diperbuat di dunia. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah, lahum naru jahannam, bagi mereka siksa neraka jahannam. La yuqda alaihim, tidaklah diputuskan kematian kepada mereka di sana. Fayamutu, kemudian mereka mati lalu tidak merasakan adab lagi. Wala yukhaffafu anhum, dan Allah tidak meringankan dari mereka min adzabiha, dari siksa api neraka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikian kami akan memberikan balasan kepada setiap orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarikhuna fiha, kondisi dari orang-orang yang kafir tersebut berteriak-teriak, menjerit-jerit di dalam neraka dengan siksa yang sudah Allah berikan kepadanya. Seraya dia berkata, Rabbana akhrijna, ya Allah Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami ya Allah dari neraka dan siksa ini, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan mengerjakan amalan-amalan soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami tidak akan mengerjakan apa-apa yang sudah kami kerjakan dulunya, berbuat kufur kepadamu, menyembah kepada selain Allah dan lain sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaannya, namun diberikan pertanyaan untuk kita tadabburi, untuk kita renungi. Jangan sampai kita umat Islam ini nantinya sama bernasib, atau setidaknya akan berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Maka Allah memberikan pertanyaan, di mana setiap pertanyaan yang ada dalam Al-Quran ini tidak semuanya butuh dijawab, tapi cukup direnungi dan ditadabburi sehingga nantinya akan mendapatkan hidayah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Allah bertanya kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur kalian ketika itu di dunia dengan umur ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, di mana tatkala seseorang mau berenungi, mau bertadabburi umur yang sudah diberikan dengan usia yang sekian lama itu, maka dia akan mendapatkan kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang diutus kepada kalian an-nadhir, peringatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan segala syariat, petunjuk Al-Quran yang ada di dalamnya sebagai mukjizat dari Allah kepadanya. Maka kata Allah, fadhuqu, maka rasakan azab kami, fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yang kafir, min nasir, sebuah pertolongan dari siapapun. Ikhwatal iman jamaah sekalian, dua ayat ini cukup menjadi cambuk kecil bagi kita, di mana di usia kita semakin bertambah tahun, baik itu tahun Hijriah atau tahun Masehi, setidaknya kita bisa bermuhasabah diri, di mana orang yang pandai bermuhasabah diri akan ringan nanti hisabnya di sisi Allah. Hasibu qabla an tuhasab, perbanyak berhisab, berbanyak hitung-hitungan, perbanyak bermuhasabah diri sendiri sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai menghisab dirinya sendiri, insyaallah akan ringan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada kondisi orang-orang yang menyesali usia yang sudah diberikan dulunya,
di mana Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara usia 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit kata Nabi yang melalui atau melampaui usia tersebut. Nabi sendiri kota Liman kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala di usia 63 tahun. Maka tatkala kita sudah masuk di usia itu, harusnya kita banyak bersyukur dan bermuhasabah. Apakah 60 tahun itu sudah diberikan haknya? Apakah 60 tahun itu sudah maksimal dalam beribadah kepada Allah? Maka dari itu berbeda pendapat para ulama, khususnya para ahli tafsir, terkait umur yang dimaksud dalam ayat ini ketika Allah bertanya balik kepada orang kafir yang meminta untuk dikeluarkan dari neraka menuju dunia untuk beramal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Usia berapa kira-kira yang sudah cukup menjadi hujjah bagi dia sehingga tatkala dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya kepada dunia, saya tahu sekarang bahwasannya ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat beramal, tempat orang menanam, dan akhirat tempat kita dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal dengan amal kebaikan walaupun sebesar atom, biji dzarrah, biji atom, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan ganjaran surga dan ridhonya. Sebaliknya yang bermaksiat, berbuat zalim, jikalau tidak diampuni oleh Allah walaupun sebesar dzarrah, maka akan ada perhitungannya. Yang pertama pendapatnya adalah usia 17 tahun yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi usia 17 tahun itu sudah cukup dijadikan hujjah terhadap dia. Ada juga yang berpendapat bahwasannya usia yang dimaksud ini adalah usia 18 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia yang dimaksud usia 20 tahun. Ini ketika ada perbedaan pendapat ini cocok untuk kita jadikan landasan tatkala kita mengajak tadabbur anak-anak kita, murid-murid kita yang usianya antara sekolah SMA sampai kuliah. Jadi misalkan punya anak Pak, usia 17 tahun, tapi porsi ngegame-nya ini lebih besar daripada porsi belajarnya. Atau punya anak usia 20 tahun, tapi kalau ngopi nggak bisa 5 menit, tapi bisa 3 jam. Minum kopi dulu 3 jam. Atau di usia tersebut, kalau main poker itu bisa sampai semalaman, qiyamul lail, dihabiskan waktunya untuk main catur semalam. Atau melakukan sesuatu yang tidak manfaat itu, di mana Islam itu memberikan ukuran min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri seseorang itu menjadi muslim yang ihsan adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Jadi kalau saya melihat ada main poker sampai semalam Pak, nanti yang menang, yang kalah dicepit sininya kan, cepit sininya, pokoknya semua sampai cepitan semua mukanya baru berhenti. Itu kayaknya cocok sama ayat ini, kita ajak untuk tadabbur. Ya. Mungkin di sini usia segitu jarang ya. Jarang. Baik, kita ikut pendapat yang lain. Jadi kalau nggak sesuai pendapatnya itu, wah bukan saya itu. Ya. Kan begitu. Itu perbedaan pendapat itu semakin kita banyak mengetahui, semakin enak untuk dibawakan kepada orang yang kita ajak tadabbur. Ada pendapat lain bahwasannya usia yang dimaksud di sini adalah usia 40 tahun. Saya ini insya Allah Maret ini 40 tahun. Allah gitu ya, 40 tahun itu katanya usia matangnya seseorang. Bahkan dikatakan ciri-ciri kesuksesan seorang itu dilihat dari sejak dia umur 40 tahun. Jadi kok 40 tahun masih lontang, lontung, tidak jelas itu,
Jadi selesai itu katanya hidupnya. 40 tahun tuh mau nikah saja masih mikir gitu. Gimana, sudah mau dapat calonnya? Dapat sih, cuman saya mikir lagi nih. Akhirnya kata teman-teman itu, udah cepet nikah. Kalau sampai usia 30 tahun belum nikah, kebanyakan mikir, enggak action-action. 40 tahun kok belum settle hidupnya, Pak. Ini berbahaya sekali dan cocok ketika diajak mentadabburi ayat ini. Jangan sampai sudah dikasih umur 40 tahun lalu kita meninggal dunia lalu menyesal di hadapan Allah. Ketika ditanya, kenapa kamu lewatkan? Ini adalah suatu kewajiban bagimu. Kenapa engkau lewatkan? Ini adalah suatu kesunahan yang kamu bisa mendapatkan kebaikan yang banyak ketika engkau mengikuti sunnah nabimu ini. Lalu dia menjawab, saya tidak tahu ya Allah. Saya begini ya Allah. Nah, ini sudah tidak bisa diterima. Menjadi hujjah kepada orang tersebut karena sudah diberikan usia yang cukup untuk dijadikan masa perenungan. Namun yang paling kuat pendapat di antara para mufassirin ini adalah usia yang dimaksud di sini adalah usia 60 tahun. 60 tahun ini insya Allah banyak ya di sini, Pak. Pun melebihi 60 tahun. Wah, lebih harus hati-hati kalau 60 tahun ini ikhwatal iman, usia yang memang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhkhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Rawahul Bukhari. Bahwasanya Allah tidak akan menerima uzur dari seseorang hamba ketika sudah diberikan usia 60 tahun di dunia, hidup dia di dunia ini selama 60 tahun bahkan lebih dari 60 tahun itu, tapi hidupnya penuh dengan kesia-siaan. Maka Nabi SAW menyampaikan di antaranya dalam maknanya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik kalian yang diberikan oleh Allah usia yang panjang. 60 tahun bagi umat Muhammad itu sudah panjang, Pak. Maka diisi usia itu dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yang mana diberikan usia yang panjang tapi diisi dengan kemaksiatan, kelalaian, kesia-siaan. Naudzubillah, semoga kita tidak menjadi orang yang demikian. Amin Allahumma amin. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, waja'akumun nadhir. Ada beberapa pendapat, di antaranya kalau umumnya pendapat itu mengatakan bahwasannya peringatan yang sudah Allah utus itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau dicocokkan dengan hadis tadi bahwasannya usia yang dimaksud itu adalah 60 tahun. Tetapi juga ada yang berpendapat kila bahwasannya yang dimaksud dengan peringatan di sini adalah rambut yang memutih, yaitu asyaib. Asyaib itu adalah rambut yang memutih. Telah datang kepada kalian di usia 60 tahun itu, bahkan di usia 40 tahun sudah ada yang berubah. Bahkan saya pun sudah berubah di usia berapa ya? Belasan mungkin. Katanya sih salah sampo katanya. Kalau ini umumnya kalau usia 60 tidak akan salah sampo. Kalau di pesantren itu mungkin dulu Pak, kalau ada teman punya sampo minta gitu. Joinan akhirnya SMP sudah banyak ubannya. Kenapa? Samponya terlalu sering ganti gitu. Atau kelainan ya, tidak tahu saya begitu. Katanya sementara begitu analisisnya itu. Tapi kalau usia 60 tahun tidak cocok kalau ditanya, oh sudah banyak ubannya, ini salah sampo ya. Nah, itu memang peringatan dari Allah. Sampai apa? Kalau kita membaca terkait hadis-hadis uban itu, jangan kau cabuti ubanmu karena itu adalah nur, cahaya di hari kiamat. Semakin banyak ubannya semakin terang nanti. Kemudian apa? Di antaranya Pak, dalam hukum fikih itu makruh seseorang itu, dibenci seseorang itu, bahkan ada yang mengatakan bisa nanti makruhnya itu mendekati haram ketika orang tersebut menyemir rambutnya dengan warna hitam. Warna hitam Pak. Justru yang warna lain itu tidak kena hukum makruh.
merah mungkin ya, kuning, hijau gitu ya. Orang mesti tahu paling putih ini, makanya jadi hijau. Karena umumnya rambut tidak ada yang warna hijau, kan begitu. Tapi kalau panjenengan semir ke hitam, itu diantara hikmah yang mengharamkan atau bahkan yang memakruhkan itu adalah melupakan terhadap peringatan Allah yang sudah dikirim. Dikirim oleh Allah misalkan peringatan, rambutmu sudah memutih, semakinlah rajin untuk tahajud, amalkan perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar engkau nantinya ketika mau meluangkan waktu di sepertiga malam itu hanya bermunajat kepada Allah, di sisa waktu akhirmu ini akan Allah angkat derajatnya di sisinya. Perbanyak sedekahnya sebagaimana banyaknya uban yang sudah Allah berikan kepadamu. Itu dan seterusnya Pak. Itu muhasabah yang seharusnya kita ambil dari rambut kita yang sudah memutih. Ini saya tidak menyinggung Pak ya, hanya mentadabburi bersama-sama. Nanti Pak Ustadz sentimen sama saya ini, kok lihat saya terus gitu, gak enak saya. Ikhwatul iman jamaah sekalian. Maka dari itu ikhwatul iman, tidak boleh disemir hitam. Takut orang itu merasa muda terus. Kalau orang muda merasa muda masih cocok. Kalau dalam semangat iya, usia bisa 60, semangatnya usia 30 gitu. 20 oke itu. Tapi Pak, kalau sudah tua tapi merasa muda dalam segala urusan, bahkan gak ingat mati sedikit pun, usia 60 ngopi itu seharusnya sudah 10 menit, 15 menit. Kalau perlu itu ngopi sambil baca Quran begitu. Ini usia 60 masih ngopinya itu sama ya tempat-tempat yang mungkin dipandang orang kurang pantas gitu. Usia 60 misalkan tapi masih memikirkan Pak perceraian, masih ada. Saya kadang kalau mendapatkan orang di usia seperti itu kok masih mikir cerai itu, kok saya miris gitu. Seharusnya usia 60 itu sudah melihat bagaimana anak cucunya, kemudian bagaimana anak-anaknya sudah Masya Allah sukses gitu. Ini usia 60 itu mikirin utang, ditagih debt kolektor, kemudian diuber-uber sana kemari. Usia 60 masih saja rumah tangga itu tidak ada sakinah mawaddah warahmahnya, terus mau kapan bahagianya gitu? Apa nunggu meninggal dulu baru merasakan bahagia? Itu kalau makanya kita berdoa, ya Allah jadikan kematian kami adalah tempat istirahat bagi kami. Karena bisa jadi Pak, mati dulu masih nggak bisa istirahat, entah disiksa, kemudian dirasani orang, atau bahkan dicari orang, mana kuburannya, patokannya ditendang. Minimal aku bisa nendang patokannya daripada nggak endang wongi. Saking dia ini nggak benernya. Jadi ikhwatul iman, mari kita yang usianya 40 ambil pendapat yang mengatakan bahwasannya usia yang dimaksud di ayat ini adalah usia 40 tahun. Kalau kita yang sudah masuk 60 tahun, ambil pendapat yang paling rojih, yang paling sahih, yang paling kuat, dengan tanpa menafikan pendapat yang lain. Bahwasannya memang yang dimaksud oleh Allah di sini, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir, yaitu di usia 60 tahun. Ikhwatul iman jamaah sekalian, setiap kita memiliki ujian hidup masing-masing. Dan kita berharap kepada Allah di usia 60 tahun itu sudah selesai hidup kita, Pak. Kalau orang PNS itu udah mau pensiun dalam segala hal, bahkan dalam masalah hidupnya juga pensiun. Jadi ikhwatul iman, di setiap jenjang kehidupan, kalau kita mau ikuti pendapat semua ahli tafsir yang mengatakan dengan segala perbedaan pendapat itu, hendaknya kita mengambil suatu murajaah hidup kita. Usia 17 saya ngapain saja ya? Usia 20 target hidup saya apa ya? Usia 40 itu seharusnya saya seperti apa? Bahkan ada orang itu Pak, saking detailnya dalam muhasabah diri dicatat. Saya usia 40 harusnya sekian. Saya usia 60 itu harus sudah bisa haji, sudah bisa menyelesaikan rukun Islam dengan baik, sudah istiqomah, sholat 5 waktunya di masjid, sudah istiqomah, puasa Senin Kemisnya atau dan lain sebagainya. Usia sekian harus sekian begitu. Dengan demikian, insya Allah orang ini akan husnul khotimah.
Karena kalau husnul khotimah ini harus diusahakan. Jangan sampai kita hanya mengalir. Saya mah hidup mengalir saja Ustaz, seperti air. Saya kadang nggak cocok dengan itu. Iya, kalau aliran itu dibawa ke telaga yang bersih, telaga yang bagus, ya kan? Khawatirnya dibawa ke septic tank kan? Alirannya itu ke sana akhirnya busuk gitu. Hidup itu harus kita usahakan. Kalaupun mengalir, kita usahakan ke tempat yang husnul khotimah. Jangan sampai salah paham gitu Pak. Ada orang itu saking memahami takdir dengan kolot gitu, sampai salah paham. Contohnya begini, ada seorang yang mati overdosis gara-gara kebanyakan nyimeng. Nyimeng itu bahasa anak mudanya nyimeng. Ya, mungkin narkoba. Lalu mati, meninggal dunia. Ya. Mate katanya, ini mati wis entek. Ya, kalau orang biasa. Kalau bongko beda lagi. Apa rupanya itu singkatannya? Secara linguistik itu Pak ya. Akhirnya Pak dinasihatin sama senior yang sudah tobat. Saya kenal sama senior. Saya dapat kisah ini dari senior yang sudah tobat tadi. Bang Awi namanya, waktu dulu di Bekasi. Saya nasihatin begini jawabnya Ustaz. Kan dia bilang begini, lo bener berhentiin tuh narkoba, temen lo mati tuh gara-gara overdosis. Jawabannya Pak dengan penuh keyakinan mengatakan begini, Bang Awi nggak tahu aja takdir. Itu udah takdirnya mati Bang. Bang Haji nggak pakai narkoba juga mati. Ini ya waktunya mati ya gimana lagi ya mati Bang. Narkoba gak narkoba tetap mati gitu. Ini bahaya Pak kalau sampai memahami seperti itu Pak. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan Rasul SAW pernah menyampaikan dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, bahwasanya seorang hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya nantinya sesuai dengan bagaimana dia cara matinya. Makanya orang yang bunuh diri, salah satu siksa yang akan diberikan nanti di akhirat adalah dia disiksa dengan cara dia mati. Misalkan dia itu bunuh dirinya loncat dari tingkat 2. Tingkat 2 belum mati kayaknya Pak ya. 10 tinggi. Jadi kalau ada orang bunuh diri terus kemudian gak mati itu jangan sampai salah paham juga, kan ada orang yang salah paham gitu. Saya sekarang sudah yakin kalau takdir itu ada di tangan Allah, hidup mati, ya menikah, jodoh, rezeki semua ada di tangan Allah semua. Kenapa kok gitu? Kok yakin? Ya karena waktu loncat itu saya nggak mati Pak. Itu kadang Pak mahasiswa juga saya tanya, ini kisah inspiratif atau bagaimana? Inspiratif Pak, inspiratif sekali. Berarti besok kamu loncat dari tingkat 2 ya. Siapa tahu nggak mati. Gitu. Saya bilang itu bukan kisah inspiratif, itu kisah konyol itu. Ya. Kenapa kok dia nggak mati? Karena memang belum serius. Coba loncat dari tingkat 10, yakin 100% mati. Jangan karena tingkat 2 ya, nanggung, paling deklek dok gitu. Tapi kalau tingkat 10, gravitasi sudah ada hukum Allahnya di situ, mati. Alias kalau nusuk pisau itu kena pinggir dok, ya enggak mati, pingsan gitu aja disambutin. Coba pas tengah terus dizigzag 3 kali ke atas bawah gitu, ya mati, banyak mati. Tunggu saja 5 menit 10 menit mati. Karena sudah menyalahi hukum Allah dalam urusan qada dan qadarnya. Maka ikhwatul iman, mati memang urusan Allah, jodoh memang urusan Allah. Tapi maukah kita menjemput jodoh itu? Ini motivasi untuk yang belum nikah, yang sudah nikah jangan. Nanti jenengan motivasinya beda. Pulang mau nikah lagi saya, mau menjemput jodoh yang lain katanya. Kata Ustaz tadi suruh menjemput jodoh. Sama juga dengan mati itu Pak. Mati itu adalah takdir Allah. Tapi cara mati kita yang punya prioritas untuk menentukan. Maka kalau 24 jam kita diberikan kesempatan, 60 tahun kita diberikan kesempatan hidup, kok dominan 60 tahun itu adalah kebaikan,
maka insya Allah kita akan mati dalam husnul khotimah. Begitu. Sama dengan orang kesenggol, astagfirullah, jatuh, astagfirullah, gitu. Nggak alhamdulillah deh. Ada juga yang semuanya alhamdulillah, sampai temannya jatuh alhamdulillah, katanya. Kok alhamdulillah? Untung nggak cuplek kamu. Ya, masya Allah. Ini orang penuh dengan syukur. Beda dengan yang kesandung bisu, kesandung latah, nyebut hal-hal yang tidak pantas disebut. Khawatir Pak, ketika sakaratul maut ditarik sama malaikat, dan itu katanya inna fil mauti lasakarat, yang disebut tadi yang bisu tadi. Kata malaikat, tuh aku dibisu ya. Ya suul khotimah itu. Kebiasaan-kebiasaan itu termasuk kita ini 24 jam ketika kita hisab. Kayak saya itu kalau bahas masalah hijab ya, dengan mahasiswi itu, kamu 24 jam kalau tidak berhijab, keluar dari rumah 1 jam, menuju tempat kerja 8 jam, kembali lagi 1 jam, 10 jam. 24 jam kamu 10 jam itu sudah maksiat gara-gara tidak berhijab. Lalu kalau pas kita mati di usia, di waktu yang kita ini bermaksiat kepada Allah karena tidak berhijab, berarti kita matinya enggak husnul khotimah. Yang repot Pak, udah 60 tahun tapi hutang ribanya masih banyak, gak lunas-lunas. Ini bisa jadi muhasabah. Berarti kalau kita ini berhutang riba, pakai bertransaksi riba, ya di usia kita semuanya kita maksiat kepada Allah. Apalagi kebahagiaannya direnggut gara-gara ditagih gitu. Nggak pernah enak orang seperti itu katanya. Yang paling kita takutkan ketika kita dicabut nyawanya dalam kondisi yang bermaksiat, dan dosa riba bagian dari maksiat yang besar gitu. Apalagi yang selingkuh, yang berzina, belum sempat turun sudah mati, kan pernah ada info seperti itu. Berzina belum sempat turun, sedang asik-asiknya berzina, meninggal dalam kondisi seperti itu. Ikhwatal iman, ini hanyalah renungan. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang ada dalam ayat-ayat ini, dan kita berdoa kepada Allah diberikan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah berikan kami husnul khatimah. Tanda-tanda kematian itu Pak sebenarnya tidak hanya melalui uban, tetapi gigi kita yang sudah mulai tanggal, yang dulu kalau makan sate itu 10 nambah, 10 lagi, sekarang lagi, dan takut ikut gigi saya. Ya. Nanti itunya ikut keluar saat giginya keluar. Apalagi kulit yang sudah mulai keriput, itu semua peringatan dari Allah. Makanya kok ada orang semakin tua tidak semakin bijaksana, semakin tua tidak semakin sabar, semakin tua kok semakin ditakuti sama orang sebelahnya itu. Bahkan anak-anaknya ketika dia sudah melanjut usia, dulu ketika mudanya takut, tambah tua kok semakin ditakuti. Dulu ditakuti anaknya, sekarang ditakuti cucunya. Kalau datang ke rumah, assalamualaikum, aduh, mbakkum takut semua. Ini kok berbahaya ya. Jadi mari kita banyak-banyak memulai muhasabah dari diri kita. Jangan sampai memulai muhasabah dari orang sekitar kita. Misalkan rumah tangga nih, muhasabah. Kok rumah tangga saya enggak sakinah ya? Jangan-jangan istri saya enggak solihah katanya. Akhirnya ngambil ya, cari kriteria istri solihah, cari di Google. 1, 2, 3, 4, 5. Nadanya begini, enggak cocok sama sekali sama istri saya. Pantes saya rumah tangga enggak cocok. Ini enggak akan selesai, Pak. Kalau mau muhasabah harus dari diri kita. Kenapa ya saya kok sekarang nih sama istri romantisnya nggak ada? Dulu awal-awal nikah tak jemput, sekarang udah tua, mulai dewe, sekarang saya ngarepan bawamu ya. Kemudian mulai dari diri kita muhasabah. Ciri-ciri suami yang soleh, baca, cocok, enggak cocok, enggak cocok, cocok. 10 kok 9 enggak cocok, 1 tok cocok. Berarti awak dewe ini sumber masalah gitu. Oh mungkin ada kerenggangan dengan anak, jangan anaknya yang dikoreksi terus Pak. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua, semuanya dikoreksi, dalilnya lengkap, nggak cocok plus sebenarnya. Biasanya anak yang berbakti ini kan memberikan kepada orang tua apa yang dibutuhkan. Ini sebaliknya kok,
Kalau pulang Ramadan tok, Idul Fitri bawa mobil kosong, pulangnya penuh. Ya, diambil semua punyanya bapaknya itu. Ini nganggur tempat tak kowe lho Pak Eman ya. Repot ini. Tapi harus juga mulai dari kita. Jangan-jangan saya sekarang ditakuti sama anak, bahkan sama cucu gara-gara saya kurang ramah ya. Mungkin saya kurang ngasih hadiah sama mereka. Mungkin saya kurang perhatian sama mereka. Insya Allah kalau muhasabahnya dimulai dari sendiri, yang lain akan ngikut. Apalagi kalau syukur-syukur di usia 60 tahun itu duduk bareng. Ayo podo tuweke. Wis ayo kita muhasabah masing-masing, nanti kita jalan masing-masing. Insya Allah begitu. Mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan mungkin agak menyindir atau menyinggung. Memang itu resikonya dai, Pak. Kalau salah menyampaikan saya diketiki. Ini repot. Kalau cocok aku itu. Ini repot ya, Pak. Begitu juga kami di sini juga bermuhasabah diri dan juga sama-sama kita ini menuju kebaikan. Semoga yang kita tadabburi dari ayat ke-36, ayat 37 dari surat Fatir ini bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakannya, banyak-banyak memberikan kita motivasi kuat untuk menjadi lebih baik. Semakin takwa, semakin usianya bertambah, semakin bertakwa kepada Allah, dan nantinya kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.